Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa dan kenikmatan yang luar biasa. Kembali bersama saya, Johan, akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia, tentang Timnas Indonesia. Tentu tentang Timnas Indonesia ini, kalau kita bicara tentang Timnas Indonesia senior, maka kita akan langsung berpikiran bahwasanya Timnas Indonesia akan berlaga menghadapi Timnas Brunei Darussalam dalam waktu dekat. Diperkirakan tanggal 12 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan bertanding untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 di Indonesia untuk leg pertama. Dan nantinya akan diadakan di Brunei Darussalam di leg kedua. Tentunya ini akan menjadi sebuah cerita yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas, karena banyaknya pemain bintang yang ada di Timnas Indonesia ini membuat para pemain Timnas Brunei Darussalam akan berhati-hati terhadap permainan Timnas Indonesia. Mengingat pemain Timnas Indonesia memiliki value atau market value yang cukup tinggi ketimbang Timnas Brunei Darussalam. Tapi tak menutup kemungkinan kemenangan siapapun bisa mendapatkannya, karena bola itu bundar. Seperti banyak filosofi para pemain bola ya, bahwasanya tidak ada yang bisa menebak keberuntungan apakah Timnas Indonesia atau Brunei Darussalam yang akan mendapatkan kemenangan. Tentu untuk saya pribadi sih merasa bahwasanya Timnas Indonesia memiliki nilai yang cukup fantastis, dan Timnas Indonesia bisa saja memenangkan pertandingan ini meskipun tanpa pemain abroad. Namun hal ini adalah sebuah cara bagi Coach Sintayong untuk memanfaatkan atau mencoba para pemain-pemain yang akan menjadi pemain terbaiknya di ajang kualifikasi Piala Dunia nantinya. Tentu untuk persiapan Piala Asia di 2024 nantinya. Coach Sintayong di akhir masa tugas 2024 di bulan Juni telah mempersiapkan banyak tim yang ia bentuk sejak awal ia kontrak bersama Timnas Indonesia selaku pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan. Dan hal ini menjadi sebuah nilai plus bagi Coach Sintayong, mengingat para pemain Timnas Indonesia sudah terbentuk dengan rapi dan memiliki para pemain yang banyak bisa dipilih ya. Banyak pemain yang bisa dipilih untuk berlaga di Timnas Indonesia. Tak seperti waktu lalu, Coach Sintayong kebingungan gitu ya, mencari para pemain yang berbakat dan memiliki skill yang baik, kemudian performa yang cukup baik untuk dijadikan pemain di Timnas Indonesia senior ataupun di Timnas Indonesia U23, U24. Dan memang kabar yang kurang mengenakan pada waktu lalu, Coach Indra Safri tak mampu membawa anak asuhnya mendapatkan juara di Asian Games. Namun hal itu sudah menjadi sebuah hal yang dimaklumi ya, karena memang kondisi berlatih para pemain sendiri juga tidak bisa maksimal dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian juga ada pemain yang memang tidak bisa dilepas oleh timnya, dan ini menjadi sebuah halangan bagi Coach Indra Safri untuk melancarkan skill-skill yang memang sudah dimiliki para pemainnya, kemudian melancarkan juga formasi permainan yang sudah direncanakan oleh tim kepelatihan Timnas U24. Dan kalau kita bicara juga tentang Coach Sintayong yang akan berlaga bersama Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam dalam waktu dekat di tanggal 12 Oktober 2023, ini kita berbicara tentang bagaimana sosok seorang pemain depan nantinya. Ya, pemain depan ini ternyata ada nama Rafael Struijk yang masih sangat muda sekali. Ia mengisi permainan di Timnas U20, U23, bahkan di Timnas senior saat ini. Namun ada beberapa penggemar sepak bola Indonesia atau Timnas Indonesia sangat menyayangkan karena ada salah satu nama lah ya, striker muda yang juga cukup baik namun tidak dipanggil ke Timnas Indonesia mengisi lini depan Timnas Indonesia. Saat ini ia sedang produktif sekali. Dan siapakah dia? Nah, dia ini adalah sosok yang baru saja booming namanya karena performanya cukup baik ya, dan ia adalah Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi ini sendiri juga memiliki postur tinggi badan yang
cukup mumpuni di lini depan bagi para pemain timnas Indonesia, dan ia memiliki performa yang sedang apik-apiknya ya di Liga 1. Tentu akan ada pertimbangan sosok Coach Sintayong tak memanggil sosok Muhammad Hanafi ini. Namun ya kalau saya pribadi sih ngerasa sebenarnya pas sekali ya momennya ketika timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam. Muhammad Hanafi juga ikut dipanggil ke timnas Indonesia untuk mencoba bagaimana performa yang ia miliki di Liga 1 dibawa ke timnas Indonesia. Apakah benar-benar terbukti ia mumpuni dibawa ke timnas, ataukah ia produktif hanya di Liga 1? Karena memang perbedaannya, Football First, ada beberapa pemain yang memang memiliki produktivitas cukup tinggi di Liga 1. Akan tetapi dibawa ke timnas Indonesia, ia agak kurang gitu ya, kurang memuaskan dalam bermain. Bahkan para penonton pun juga agak gemes gitu. Kenapa ya kok bisa gitu kan di liga lokal, di Liga 1, pemain tersebut memiliki produktivitas cukup tinggi, bahkan memiliki performa yang sangat baik. Lari sana lari sini tanpa henti, bahkan tak merasa ada kelelahan gitu ya. Tapi di timnas Indonesia, pemain tersebut hanya kelelahan dengan caranya sendiri, yaitu berlari-berlari gitu kan. Tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Coach Sintayong. Tapi untuk ajang ini gitu kan, pertemuan bersama Brunei Darussalam, rasanya saat yang tepat sebenarnya untuk mencoba sosok Muhammad Hanafi ini. Nah, tapi Coach Sintayong rasanya tidak memilih karena dikhawatirkan gitu ya, pertandingan yang diproyeksikan untuk mencoba para pemain-pemain yang sudah diandalkan di lini timnas dan sudah pernah membela sebelumnya di timnas Indonesia, ini akan menjadi menurun, mungkin seperti itu. Ini mungkin saja ya. Tapi kalau untuk percobaan sih rasanya waktu yang tepat gitu ya, sosok Muhammad Hanafi ini dibawa ke timnas Indonesia. Tapi tak menutup kemungkinan sosok Muhammad Hanafi ini akan dibawa ke timnas Indonesia di next match. Rasanya seperti itu. Karena tidak ada hasil yang membuat diri kita kecewa. Tentunya Muhammad Hanafi semakin produktif, semakin menjadi pusat perhatian netizen dan akan mengundang sosok Coach Sintayong untuk melihat secara langsung bagaimana permainan dari striker Persik Kediri ini. Tentu sosok seorang Muhammad Hanafi juga akan terus berjuang agar mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Banyak contoh-contoh yang bisa dikatakan produktif di Liga 1, tapi tidak produktif di timnas Indonesia. Ada beberapa nama. Dulu ada nama Wawan Hendrawan ya, yang sangat produktif sekali menjadi kiper di Bali United pada saat itu. Bahkan ia dijuluki sebagai Wawan Spider One karena kelincahannya ia melompat gitu kan. Dan ternyata pada saat itu tak mampu gitu ya di timnas Indonesia, kebobolan sudah beberapa kali. Akhirnya tak dipanggil lagi gitu. Karena memang sosok pelatih yang saat itu melatih, ya kita tahu bersama McManamy sudah memberikan kesempatan kepada Wawan Hendrawan. Dan saat ini Wawan Hendrawan sendiri juga telah menemukan posisi terbaiknya gitu ya untuk bermain lebih baik lagi. Di Liga 1 sangat gacor sekali. Dia sangat baik sekali dalam save gitu ya, dalam mengopor lawan di bagian belakang, kemudian juga intercept-nya juga sangat baik sekali, lompatan-lompatannya bahkan ya dijuluki sebagai Wawan Spider One. Itu sangat membuat saya berkesan gitu, karena sosok Wawan Spider One ini juga salah satu pemain terbaik menurut saya ya di Liga 1 dari barisan kiper seperti itu. Dan selain Wawan Hendrawan juga ada sosok nama Spasojevic. Nah, Spaso ini juga striker tajam dari Bali United. Sangat baik sekali permainannya. Skillnya pun juga sangat tidak diragukan, karena sekali tembakan kadang dia membuat para pemain belakang lawan itu kelabakan gitu ya. Nggak tahu harus bagaimana lagi, karena sepakan dari Spasojevic ini kalau menurut banyak pengamat sepak bola cukup keras gitu ya. Bahkan ia mampu membobol gawang lawan dari jarak jauh gitu.
Tapi dibawa ke timnas Indonesia di masa kepelatihan Coach Sintayong, Spasojevic ternyata belum bisa membuat sosok Coach Sintayong ini merasa puas dengan penampilan yang dilakukan di timnas Indonesia. Namun, ada satu nama yang mungkin bisa dikatakan tidak menjadi sosok andalan di Liga 1, biasa saja gitu. Tapi permainannya sangat nyentrik, memiliki skill dan kecepatan yang sangat baik. Salah satu di antaranya adalah Dendi. Nah, Dendi ini adalah langganan timnas senior kita selaku striker. Ia memiliki skill yang sangat-sangat baik. Tapi di Liga 1 dianggap mungkin biasa saja karena banyak pemain yang memiliki skill yang sangat baik seperti Dendi. Nah, keberuntungan membawa Dendi menjadi striker bertahan di timnas Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia mampu membobol gawang lawan dengan skor 2-0 Turkmenistan pada saat itu ya. Dendi melalui jarak yang cukup jauh dari luar kotak penalti. Mungkin perkiraan sekitar 25 meter sampai 30 meter dari kotak gawang lawan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah nilai plus bagi Coach Sintayong bahwasanya Dendi ini memiliki insting striker dan juga memiliki kemampuan tembakan yang cukup baik di lini depan dari timnas Indonesia. Maka dari itu, Dendi masih tetap dipertahankan di timnas Indonesia di bagian striker. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Ya, Rafael Struijk ini menjadi salah satu idaman baru ya bagi penggemar sepak bola Indonesia karena sosok Rafael Struijk ini memiliki postur tinggi yang sangat menjulang sekali, kurang lebih sekitar 186 cm. Bahkan ia melebihi dari Ramadan Sananta yang memang kondisi permainannya tidak hanya memiliki skill tapi juga memiliki kecepatan, bahkan gocekannya pun juga mampu menipu lawan dan mampu memberikan kontribusi yang sangat baik di lini depan timnas Indonesia. Rasanya walaupun usianya sangat muda, masih sangat muda ya, Rafael Struijk ini juga bisa memberikan kenyamanan gitu ya bagi para pemain tengah karena setiap operan dari lini tengah timnas Indonesia ke depan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Rafael Struijk, baik itu secara assist maupun secara strike atau tembakan secara langsung gitu ya dari sosok Rafael Struijk ini. Kalau diduetkan dengan seorang Egy Maulana Fikri rasanya cukup baik juga ya si Rafael Struijk ini karena Egy sendiri juga memiliki kecepatan yang baik, skill gocekan yang sangat baik. Ketika ia menggocek lawan tentu ia menjadi sebuah perhatian gitu ya, perhatian bagi lawan untuk mengalihkan sosok seorang Rafael Struijk ini melakukan atau melancarkan tugasnya dari Coach Sintayong. Dan ini menjadi pilihan terbaik bagi Coach Sintayong. Dan balik lagi untuk lini depan timnas Indonesia sebenarnya saat ini sudah mulai tidak kekurangan, sudah mulai terpenuhi gitu ya. Ada Ramadan Sananta yang menjadi andalan timnas U23, bahkan ia mampu membawa timnas U23 menjuarai SEA Games pada waktu lalu, dan ada sosok Rafael Struijk yang memang kondisinya ia saat ini bermain di Liga Belanda. Kemudian juga ada sosok seorang Dendi yang pada waktu lalu sudah membuktikan kemampuannya dengan skill terbaiknya di timnas senior. Dan baru-baru ini juga ada nama M. Hanafi yang mudah-mudahan nantinya akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk lini striker kita di bagian depan. Karena memang kondisi striker kita pada waktu lalu dikabarkan sangat kritis di lini depan ya. Mengingat sosok seorang legend seperti Bambang Pamungkas, Boas Salosa, Alberto Goncalves, kemudian Gonzales ya. Kemudian banyak lagi para striker-striker senior ataupun striker-striker yang memiliki skill sangat baik di timnas Indonesia pada waktu lalu, pada waktu kejayaan timnas Indonesia di masa-masa 2008-2009 sampai dengan 2013 ya kalau nggak salah, itu masih sangat banyak sekali pilihan yang bisa diambil dari pemain-pemain timnas Indonesia senior. Namun saat ini memang untuk detik ini para pemain timnas Indonesia rasanya sudah cukup baik di lini depan maupun lini belakang. Di lini belakang sendiri juga banyak pemain-pemain yang sangat-sangat memiliki pengalaman berkelas seperti Jordi Amat, kemudian juga ada nama Saini Paitinama, kemudian Sandy Walsh, kemudian juga Rizky Ridho ya. Ini menjadi sebuah kenyamanan tersendiri di lini belakang timnas senior. Kalau di timnas junior, alhamdulillah sudah banyak juga. Ada nama Muhammad Ferrari, Iko Mang Teguh, kemudian juga ada banyak nama yang bisa dimunculkan di timnas senior ketika Coach Sintayong menginginkan para pemain tersebut naik ke timnas senior. Di lini tengah tak kalah bersaing.
juga banyak nama-nama yang sangat-sangat mentereng ya. Ada yang memang sudah sangat menjadi andalan di timnas Indonesia. Ada Mark Klok gitu ya, kemudian ada Rianto gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Ini menjadi sebuah nilai yang cukup positif bagi para pemain timnas Indonesia. Dan wajar ketika kita memiliki optimisme ketika nantinya akan melawan timnas Brunei Darussalam. Dan timnas Indonesia sendiri juga memiliki nilai market value yang cukup menjulang tinggi daripada timnas Brunei Darussalam. Dari beberapa media yang telah mengabarkan bahwasanya para pemain timnas Indonesia ini memiliki nilai pasar bisa dikatakan 3 kali lipat daripada timnas Brunei Darussalam. Dan kita bacakan saja dari salah satu artikel bolasport.com. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia memanggil sejumlah pemain, di antaranya sekitar 25, termasuk penggawa Garuda yang bermain di luar negeri atau abroad ya. Hal tersebut telah diunggah dalam akun Instagram resmi @timnasindonesia pada Selasa, tanggal 3 bulan 10 2023 pada waktu lalu. Nama-nama 25 pemain itu kebanyakan adalah skuad lama yang telah ditangani oleh Coach Sintayong. Dan baik pada timnas U23 ataupun pemain senior ini dikolaborasikan di satu titik, yaitu di timnas senior. Dengan bertabur pemain bintang, diduga nilai pasar timnas Indonesia jauh berbeda dengan calon lawannya seperti Brunei Darussalam. Dilansir dari laman resmi transfermarket.co.id, nilai pasar dari skuad Garuda mencapai 158,17 miliar. Bahkan sementara Brunei Darussalam hanya berkisar 22,6 miliar. Dengan kata lain, timnas Indonesia memiliki harga 7 kali lipat. Nah, bukan lagi 3 kali lipat ya, 7 kali lipat dari skuad tebuan ini. Dan tentunya harga yang mencapai ratusan miliar ini tentu karena banyaknya pemain-pemain skuad Garuda yang juga memiliki nilai pasar cukup tinggi. Kalau untuk di Liga Indonesia itu ada nama Rizky Ridho yang sangat mentereng ya, nilai pasarnya cukup tinggi. Bahkan untuk permainannya pun juga tidak mengecewakan begitu. Dan pemain abroad yang berada di luar negeri pun juga memiliki nilai pasar cukup tinggi. Seperti yang diketahui, banyak pemain abroad timnas Indonesia yang memiliki harga di atas 300.000 euro atau setara dengan 5 miliar rupiah. Terutama pemain abroad yang berada di luar negeri. Dan tentu harga pasarannya jauh melebihi pemain-pemain yang bermain di Liga Nasional. Dan seperti yang diketahui, banyak pemain abroad timnas Indonesia yang memiliki harga di atas 300.000 euro atau setara dengan 5 miliar rupiah. Di antaranya Sandy Walsh yang memiliki harga tertinggi di timnas Indonesia yaitu 34,76 miliar. Jordi Amat 15,64 miliar dan Saine Patinama memiliki harga 10,43 miliar. Asnawi Mengkolam 5,65 miliar. Marcelino Ferdinand Sadir Ramdhani 5,21 miliar. Dan tak kalah dengan pemain yang berkarir di luar negeri, beberapa pemain di Liga 1 pun juga memiliki harga yang relatif tinggi, seperti halnya pada Mark Klok, kemudian Rizky Ridho, Rahmat Irianto, dan yang lain. Sehingga kadang-kadang nilai dari 9 pemain termahal timnas Indonesia inilah yang menjadi harga pasar skuad Garuda sangat tinggi. Nah, ini adalah nilai plus bagi timnas Indonesia. Bukan hanya sekedar nilai pasarnya saja, melainkan skill yang mereka jalani nantinya di lapangan hijau akan menjadi titik kemenangan, insya Allah, bagi timnas Indonesia. Mengingat para pemain-pemain tersebut memiliki harga yang cukup tinggi, bukan tidak memiliki kualitas. Mereka memiliki produktivitas, kualitas, dan juga kuantititas yang sangat baik di lini tengah. Dan juga lini depan ataupun lini belakang. Dan mereka tentunya tidak akan mengecewakan para penggemar sepak bola Indonesia. Meski nilai pasarnya cukup tinggi, mereka juga tidak mungkin melupakan bagaimana dukungan dari para pendukung timnas Indonesia untuk menyemangati agar timnas Indonesia mendapatkan kemenangan. Hal ini menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi para pemain Brunei Darussalam. Tapi tak menutup kemungkinan timnas Brunei Darussalam dan timnas Indonesia memiliki kesempatan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Ya, namanya juga pertandingan sepak bola. Ada yang menang dan ada yang kalah. Ada juga yang imbang. Maka untuk timnas Indonesia rasanya harus berhati-hati. Karena sosok yang kita hadapi ini adalah sosok
pemain yang memang nilai pasarnya tak cukup tinggi dan tak begitu besar ketimbang timnas Indonesia. Lebih tinggi atau lebih rendah, itu bukan hal yang sangat-sangat penting. Yang penting adalah ketika bermain di lapangan, para pemain dapat menjalankan instruksi dari tim kepelatihan dan memenangkan pertandingan. Itu saja Footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Dan saksikan video-video lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua penggemar sepak bola Indonesia. Saya Johan pamit undur diri. Salam olahraga. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu.